Halo, gue Siza. Gue Tami. Ini dia macam-macam tes psikodiagnostik. Oke, yang pertama ada metode observasi, yaitu metode penting dalam psikologi untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati perilaku individu secara sengaja dan sistematis. Nah, menurut para ahli, ada 3 jenis observasi utama. Yang pertama ada observasi non-partisipan. Peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung, dan ini bisa membuat subjek berperilaku tidak alami karena merasa diawasi. Untuk mengatasi ini, observasi dilakukan secara tidak mencolok, biasanya dari jauh. Observasi partisipan bisa dilihat seperti di video. Nah, yang kedua, ada observasi partisipan. Bisa juga dilihat seperti di video, peneliti ikut serta dalam aktivitas subjek. Karena peneliti menjadi bagian dari situasi, subjek cenderung bersikap alami. Namun, metode ini menuntut keahlian tinggi dan jarang digunakan kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, yang ketiga ada observasi dalam situasi eksperimental, yaitu melibatkan pengaturan kondisi tertentu agar perilaku bisa diamati secara lebih terkontrol. Contohnya seperti di video, kami ingin mengamati perilaku akan kesadaran kebersihan lingkungan pada subjek. Jadi di sini dia memanipulasi lingkungan dan situasi dengan menaruh sampah di lantai. Oke, boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Selanjutnya ada metode wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan lisan antara pewawancara dan responden. Umumnya dilakukan secara tatap muka, tetapi bisa juga dilakukan melalui telepon atau media komunikasi lainnya. Nah, validitas assessment melalui wawancara itu sulit diuji karena responden bisa saja tidak mau atau tidak mampu mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi. Salah satu cara untuk menilainya adalah melalui keberhasilan terapi yang dilakukan berdasarkan hasil wawancaranya. Meski banyak faktor lain yang mempengaruhi, wawancara tetap dianggap sebagai metode asesmen yang sangat berharga. Selanjutnya ada metode biografis, yaitu cara mengumpulkan data psikologis melalui tulisan mengenai kehidupan seseorang baik yang ditulis oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Metode ini digunakan untuk memahami latar belakang dan pengalaman hidup subjek yang bisa membantu dalam proses diagnosis. Nah, ada beberapa sumber utama. Yang pertama ada biografi. Seperti yang terlihat di video, tulisan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Meski informatif, biografi di sini sering bersifat subjektif, sehingga perlu dianalisis dengan hati-hati dan tidak dijadikan satu-satunya sumber. Nah, biasanya biografi di sini bisa dilihat di buku-buku atau museum-museum. Yang kedua ada autobiografi, yaitu ditulis oleh subjek itu sendiri, cenderung menyembunyikan kelemahan karena penulis ingin terlihat baik. Oleh karena itu perlu pendekatan kritis dalam menginterpretasinya. Dan yang ketiga ada buku harian, yaitu merupakan catatan pribadi yang bisa sangat jujur tapi kadang juga dibuat untuk membenarkan diri. Nah, bila digunakan dengan tepat bisa memberikan gambaran mendalam tentang kondisi psikologi seseorang. Nah, untuk autobiografi dan buku harian ini juga sama persis dengan tes psikodiagnostik selanjutnya teman-teman yang akan dijelaskan oleh Tami. Oke, selanjutnya ada metode analisis dokumen. Nah, metode analisis dokumen adalah teknik pengumpulan dan analisis data yang menggunakan berbagai dokumen tertulis atau terekam sebagai sumber informasi untuk memahami karakteristik, pengalaman, atau kondisi psikologis individu atau kelompok. Nah, metode ini tuh sering digunakan dalam penelitian kualitatif, kayak terutama ketika subjek tidak bisa diwawancari secara langsung. Selanjutnya ada tes psikotes, yaitu serangkaian tes yang dilakukan oleh seorang psikolog untuk memahami kondisi psikologis seseorang secara menyeluruh. Tes ini biasanya diminta oleh individu, institusi, atau organisasi untuk berbagai tujuan, seperti seleksi kerja, pemetaan potensi diri, atau diagnosis masalah psikologis. Nah, jenis-jenis psikotes sangat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi peserta. Dari cara pelaksanaannya, tes bisa dibedakan menjadi tes individual dan tes klasikal. Bisa dilihat perbedaannya di video. Tes individual dilakukan satu persatu untuk pendalaman kasus, sedangkan tes klasikal diberikan secara massal, seperti dalam proses seleksi CPNS dan sebagainya. Nah, berdasarkan bentuk soalnya juga, psikotes terbagi menjadi tes verbal dan tes performance. Tes verbal di sini mengandalkan bahasa lisan atau tulisan, seperti yang di video, sementara tes performance ini lebih menekankan pada aktivitas fisik atau visual, seperti yang ada di gambar rumah, pohon, dan juga orang. Adalah tes situasional. Nah, tes situasional atau situational judgment test ini dirancang untuk menempatkan individu dalam kondisi yang menyerupai situasi yang nyata, sehingga memungkinkan pengamatan terhadap respon atau perilaku mereka terhadap situasi tersebut. Ada berbagai macam jenis tes situasional. Video ini adalah menggambarkan salah satu jenis tes situasional, yaitu diskusi kelompok tanpa pemimpin atau leaderless group discussion. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan seperti kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan interaksi antar kelompok.
ini dia salah satu jenis-jenis tes situasional juga, yakni role play yang tadi udah ditunjukin ya. Nah, tes ini meminta individu untuk memainkan peran tertentu yang relevan dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Nah, tujuannya adalah untuk menggali kemampuan seperti problem solving, pengelolaan konflik, komunikasi, dan pengumpulan informasi. We're gonna see if she learned from our teaching moment yesterday. Okay, you ready, Luna? Let's all take our napkins See off. what we got. I got one. I didn't get it. Tapi nggak asing sama video yang tadi barusan kalian lihat. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata video itu adalah salah satu jenis tes situasional loh. Nah, itu adalah Character Education Inquiry, di mana tes ini tuh dirancang untuk mengidentifikasi sifat serta perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan rumah maupun sekolah. Nah, contohnya video tadi itu tuh untuk menilai perkembangan problem solving anak dan sejauh mana anak itu memiliki karakter empatinya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.